Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat. Nah, hari ini Ustazah Lilis akan menceritakan beberapa hal tentang bulan Ramadan, khususnya tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Kenapa sih kita sebagai umat Islam itu wajib bersuka cita dengan kedatangannya bulan Ramadan ini? Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan api neraka untuknya. Nah, sebegitu luar biasanya anak-anakku keistimewaan bulan Ramadan bagi umat Islam. Nah, inilah momen yang tepat bagi kita semua untuk menabung pahala, untuk menabung amal baik kita sebagai bekal kita nanti di akhirat. Nah, apa saja sih keistimewaan bulan Ramadan itu buat kita umat Islam? Nah, yang pertama, pahala amal perbuatan kita yang dilipat gandakan. Wah, terdengar kata dilipat gandakan saja sudah senang ya, apalagi amal ibadah yang dilipat gandakan. Nah, anak-anakku, segala amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Akan lebih luar biasa lagi pahala yang akan diberikan oleh Allah. Bahkan kalau ada yang bilang tidurnya orang berpuasa saja itu merupakan ibadah. Maksudnya, ketika kita melakukan aktivitas di bulan Ramadan, terlebih ibadah di bulan Ramadan, maka akan menjadi satu nilai tersendiri yang melebihi daripada hari-hari biasanya. Allah akan melipat gandakan nanti pahalanya. Jangankan sholat, jangankan bersedekah, jangankan berzakat. Orang puasa yang sedang tidur saja itu dicatat sebagai satu amal ibadah tersendiri. Nah, itulah istimewanya bulan Ramadan bagi kita umat Islam. Jadi anak-anak, karena sudah tahu nih bahwa amal ibadah kita akan dilipat gandakan, ayo berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah supaya nanti kita bersama orang tua kita beserta orang-orang yang kita sayangi, saudara kita, bisa kembali berkumpul di surganya Allah. Nah, kemudian ada juga keistimewaan bulan Ramadan yang lain, yaitu dibukanya pintu kebaikan. Nah, dibukanya pintu kebaikan ini artinya Allah akan memberikan kesempatan yang luar biasa bagi seluruh umat Islam untuk berbuat kebaikan, dan tentu saja seperti tadi dilipat gandakan pahalanya. Nah, di sini nih selama bulan Ramadan, maka setan-setan yang biasa menggoda manusia untuk berbuat dosa itu dibelenggu oleh Allah, sehingga ketika manusia hendak berbuat hal yang tidak baik, maka tidak akan ada setan yang menggoda untuk menjerumuskan manusia. Jadi yang ada di pikiran manusia itu, yang ada di benaknya kita manusia umat Islam ini hanya akan semangat untuk melakukan hal-hal yang baik saja, akan termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah saja. Jadi tidak terfikirkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, begitu, itulah namanya yang setan yang katanya dikurung selama bulan Ramadan ini. Jadi anak-anak, kita nggak perlu khawatir nih, misalkan pas kita melakukan ibadah puasa nih, siang-siang haus, kita nggak perlu khawatir digoda oleh setan. Sudah, minum saja, itu nggak ada, karena setannya sudah dikurung oleh Allah, sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk, begitu. Nah, kemudian juga bulan Ramadan bisa kita kenal sebagai bulan pengampunan dosa. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia itu tentu saja tidak bisa luput, tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan atau dosa.
baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah kita perbuat, karena Allah telah membuka semua pintu kebaikan dan semua amal ibadah kita dilipat gandakan, sehingga akan digugurkanlah dosa-dosa kita yang telah kita perbuat selama ini. Jadi anak-anak, kalau kalian pernah berbuat satu hal yang tidak baik, yang selama ini kalian menyesal telah melakukan hal itu, di bulan inilah bulan yang tepat untuk kita semua untuk menebus kesalahan tersebut. Dengan apa? Dengan beribadah yang khusyuk kepada Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa sayang kita kepada Allah, karena telah menganugerahkan sebuah kehidupan yang luar biasa kepada kita. Begitu. Nah, selain itu anak-anak, bulan Ramadan ini juga disebut bulan penuh berkah. Nah, kenapa ya disebut bulan penuh berkah? Banyak sekali di antaranya. Salah satu hal yang istimewa yang terjadi selama bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan adalah waktu di mana diturunkannya Al-Quran, kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua sebagai panutan kita untuk melakukan dan melaksanakan kehidupan kita di dunia. Apapun yang kita lakukan di dunia, wajib hukumnya untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran, karena itulah pegangan kita selama kita di dunia supaya bisa terselamatkan dari api neraka. Nah, begitu mulianya bulan Ramadan, bahkan Al-Quran saja diturunkan pada saat bulan Ramadan. Selain itu, kalau Ustazah rasa di zaman sekarang kenapa disebut bulan penuh berkah? Mungkin karena bulan Ramadan ini semua orang sedang bersemangat untuk senantiasa berbuat baik, sedang bersemangat untuk senantiasa beribadah, maka kita sering lihat banyak yang berbagi ya selama bulan Ramadan. Nah, kita sebagai orang yang alhamdulillah diberikan kecukupan materi oleh Allah, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, kita menyisihkan sebagian harta kita nih untuk teman-teman, untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Biasanya sering kita jumpai beberapa orang yang membagikan takjil ya di jalan, bagi pengendara-pengendara di jalan yang memang ternyata belum sempat berhenti untuk berbuka puasa. Nah, itu namanya bulan yang penuh berkah, berkah untuk semuanya. Kita yang melakukan sedekah, berzakat juga memberikan berkah kepada saudara kita yang kurang mampu. Ketika sedekah kita itu kita rupakan dalam bentuk makanan, itu ternyata berkah juga bagi penjual makanannya, karena makanannya kita borong untuk disedekahkan kepada orang lain. Nah, sehingga atmosfer kebaikan ini sangat terasa ketika bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan, atmosfer positif, energi luar biasa yang positif ini sangat terjaga memang selama bulan Ramadan. Begitu ya anak-anak. Lalu apalagi ya keistimewaan bulan Ramadan? Ada banyak tentunya. Selain itu ada satu hal lagi yang luar biasa yang hanya terjadi di bulan Ramadan, yaitu apa? Betul, malam Lailatul Qadar. Nah, di malam itu maka ketika kita beribadah di malam itu, malam Lailatul Qadar itu ibadah kita itu bisa setara dengan 1000 bulan. Nah, saking istimewanya malam itu, di malam-malam itu, malam-malam ganjil biasanya, di 10 malam ganjil, 5 malam ganjil ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu ada salah satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, di mana malam yang luar biasa, di mana ketika kita beribadah di malam itu, maka
malam itu setara dengan 1000 bulan. Wah, bisa dibayangkan kita beribadah selama 1 malam, tapi pahala dan berkatnya setara dengan 1000, kita beribadah 1000 bulan. Wah, luar biasa ya anak-anak. Bayangkan ketika kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah berupa malam Lailatul Qadar itu. Lalu apakah kita hanya beribadah di malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, Us? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Allah akan menurunkan malam Lailatul Qadar. Akan menjadi satu rahasia bagi Allah. Malam Lailatul Qadar itu akan diturunkan di malam yang keberapa. Itulah kenapa kita juga tidak boleh nih pilih-pilih hari di mana kita beribadah, nggak boleh. Oh, aku mau sholat tahajudnya pas malam Lailatul Qadar aja, ya nggak bisa. Allah Maha tahu apapun yang kita niatkan. Allah Maha tahu apapun yang ada di dalam hati kita. Jadi anak-anak, ketika kita beribadah semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa setimpal bagi kita, yang insya Allah nantinya bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Begitu. Apakah kita bisa tahu malam Lailatul Qadar itu turunnya kapan? Tidak ada yang tahu pasti kapan turunnya, tapi Allah memberikan beberapa ciri-ciri kapan kira-kira, lebih tepatnya begini, kapan ciri-ciri di mana malam Lailatul Qadar itu terjadi. Ada beberapa cirinya, tapi tidak ada yang tahu pasti. Sekali lagi, tidak ada yang tahu pasti kapan sih malam Lailatul Qadar itu terjadi, begitu ya. Nah, kira-kira itu beberapa keistimewaan bulan Ramadan bagi kita umat muslim. Tentu saja masih banyak sekali keistimewaan bulan Ramadan yang lain yang tentu saja tidak bisa disebutkan semuanya di sini. Tapi yang terpenting adalah bulan Ramadan ini adalah bulan yang menjadi bulan kebesaran bagi kita umat muslim sedunia, menjadi bulan di mana kita berkesempatan untuk menabung pahala yang luar biasa. Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Allah sudah bermurah hati memberikan 1 bulan yang istimewa kepada kita, di mana kita bisa melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang baik, dan menjadi satu momen tersendiri bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik nantinya. Ya, begitu ya anak-anakku. Sekian dari Ustazah Lilis. Semoga beberapa kata dari Ustazah Lilis ini bisa semakin menambah semangat ibadah kalian nanti selama bulan Ramadan. Ya, semangat anak-anakku, jadi anak soleh dan solehah, jadi anak yang bisa membanggakan orang tua, jadilah anak yang bisa membawa orang tua berkumpul kembali bersama keluarga di surganya Allah nanti. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa.